Selamat datang di Gas Terus Podcast KPKNL Ternate bersama saya kembali Ima dengan sobat saya. Saya Deon, kita akan kembali ngobrol-ngobrol karena podcast ini kita buat untuk ngobrol-ngobrol masalah pemerintahan maupun kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mungkin kita bisa kupas lebih dalam lagi. Dan untuk podcast kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Beliau adalah seseorang yang sangat kompeten di bidangnya, apalagi terkait tentang kebijakan publik dan pelayanan publik. Selamat datang kepada Bapak Sofyan Ali SE. Selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Oke, jadi ini biar kita lebih rileks lagi ya Pak ya. Ya. Jadi untuk isu kali ini yang mau kita angkat itu tentang pengaruh utamaan gender Pak. Iya. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol pendapat Bapak bagaimana. Ya. Juga nanti akan terkait dengan tusi di Ombudsman bagaimana. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya Pak, mari kita sama-sama saksikan video yang terkait pengaruh utamaan gender. Selamat datang di Provinsi Maluku Utara. Di provinsi ini, tepatnya di Kota Ternate, berdiri KPKNL Ternate. Di masa pandemi ini, KPKNL Ternate tetap melakukan pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Sarana dan prasarana yang ada di KPKNL Ternate dibuat untuk melayani semua kebutuhan stakeholder dan masyarakat. Valet parking, pick up drop off ojek, internet hotspot, transaksional e-channel, parkir khusus prioritas, toilet berkebutuhan khusus, fasilitas untuk kaum rentan. Area bermain anak, ruang laktasi. KPKNL Ternate juga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pegawai untuk melakukan tugas dan fungsi yang ada di KPKNL Ternate terkait pelaksanaan lelang, piutang negara, pengelolaan kekayaan negara, dan layanan penilaian. KPKNL Ternate juga mendukung pelaku usaha UMKM dengan membuat rumah umi dan memberikan pelatihan secara berkala untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM di Maluku Utara, serta berperan aktif dalam pengarustamaan gender dengan menjadi bagian dari rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara. Saya mengapresiasi KPKNL Ternate yang telah mewujudkan kesetaraan gender yang merupakan hak setiap orang dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi kaum rentan, melakukan inovasi-inovasi yang responsif gender. Dong betul-betul dukung UMKM dan ultra mikro. Dorang memang hebat. Dong PPUG betul-betul nyata. Dapat lihat dari semua fasilitas prioritas yang ada di dorang sekantor. KPKNL Ternate
Sukses jadi orang payroll model PUG. Jadi Pak Ali, moto kita itu masih tetap gas terus Pak. Gas terus Iya, dia biar tetap semangatnya Ya, ada gitu betul. Pak. Betul. Kita bisa minta komennya Pak tentang video tadi Pak. Iya, kalau sebenarnya bukan saja dari video karena saya sudah beberapa kali juga datang ke sini dan saya menyaksikan secara langsung bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di sini kaitannya dengan kaum rentan, apa namanya, kaum difabilitas dan sebagainya yang memang sudah tersedia secara bagus ya. Alhamdulillah. Tersedia secara bagus. Dan juga kalau di video tadi sudah ada petugas yang respon ketika ada kaum difabel yang datang, itu kemudian bagaimana menuntun dan seterusnya. Saya kira ini langkah yang luar biasa yang harus diapresiasi dan dicontoh oleh instansi-instansi penyelenggara pelayanan publik lainnya. Bagaimana Pak pendapat Bapak terkait pelayanan publik secara umum yang ada di Maluku Utara ini Pak? Kalau yang secara umum di Maluku Utara memang tentu kita harus mengacu ke Undang-Undang Pelayanan Publik, di mana Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ini sudah mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana proses pelayanan publik harus dilakukan. Baik itu pelayanan dalam konteks barang publik, administrasi publik maupun jasa publik. Nah, termasuk di dalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk penyelenggara pelayanan maupun masyarakat pengguna layanan publik itu sendiri. Ini sudah diatur sedemikian rupa. Nah, tetapi kalau kita mencermati kondisi real di lapangan tentang pelayanan publik, maka tanpa mengurangi beberapa keunggulan-keunggulan atau inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, juga masih banyak persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan pelayanan publik. Dan ini sangat erat kaitannya dengan persoalan ketidakadilan gender. Oleh karena di Undang-Undang Pelayanan Publik itu sudah menegaskan bahwa pelayanan publik itu untuk semua tanpa terkecuali. Ya. Jadi semua penyelenggara pelayanan publik itu adalah tugasnya untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Nah, tetapi kemudian ketika kita lihat di lapangan, kami di Ombudsman turun melakukan investigasi dan lain di lapangan, ini memang belum merata pelayanan publik. Contoh misalnya bagaimana pelayanan publik dari sisi pendidikan, bahwa pendidikan di daerah perkotaan itu sangat berbeda dengan pendidikan yang ada di daerah-daerah pelosok-pelosok desa-desa. Dari sisi fasilitas, dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana, dari sisi tenaga pengajar, itu semuanya berbeda. Nah, sehingga kalau dari sisi keadilan, maka tentu ini belum ada keadilan. Begitu pula di aspek-aspek yang lain, katakanlah misalnya pelayanan kesehatan, bagaimana orang di masyarakat di perkotaan mengakses pelayanan kesehatan itu lengkap, fasilitas dan lain sebagainya, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di pelosok? Tentu mengakses kesehatan ala kadarnya. Dan ini yang sangat tragis kondisi pelayanan kita, apalagi kondisi Maluku Utara yang daerah-daerah pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau, di mana pada masa-masa tertentu sulit untuk mengakses pelayanan yang ada di perkotaan. Misalnya di musim ombak atau apa, itu sangat sulit. Nah, sehingga ini yang menjadi problem pelayanan di Maluku Utara. Belum lagi pelayanan-pelayanan lain, katakan misalnya administrasi kependudukan. Di mana pelayanan ini secara umum pemerintah telah menggratiskan. Nah, tetapi kemudian untuk mengakses pelayanan yang gratis, itu masyarakat harus mengeluarkan pembiayaan yang luar biasa. Nah, ini yang miris di kita di Maluku Utara.
Karena untuk mengakses pelayanan itu masyarakat membutuhkan harus mengorbankan biaya yang luar biasa besar. Nah, ini persoalan-persoalan tersendiri, sehingga memang penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pemerintah harus melakukan inovasi-inovasi dalam rangka untuk bagaimana menjangkau pelayanan yang ada di pelosok-pelosok sehingga keadilan dalam aspek pelayanan itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, ini yang saya lihat kondisi-kondisi real di lapangan. Belum lagi di bidang, katakanlah misalnya di bidang usaha, akses permodalan untuk daerah-daerah yang pulau-pulau jauh dari kota gitu. Jauh dari kota, nah, itu kan masih sangat sulit ya. Betul. Belum lagi kebijakan perbankan dalam hal misalnya garansi dan lain sebagainya terhadap pinjaman modal dan sebagainya. Pembatasan jumlahnya juga Pak. Termasuk katakanlah misalnya kaum nelayan, mereka tidak memiliki harta kecuali kapal. Nah, bagaimana kemudian memberikan jaminan terhadap pinjaman mereka? Sementara jaminan pinjaman rata-rata itu adalah, kalau pegawai itu adalah SK, kalau yang lain itu adalah misalnya harta, sertifikat, rumah dan lain sebagainya. Nah, sementara daerah-daerah terpencil ini kan rata-rata belum memiliki itu. Sekarang ini memang program sertifikasi sudah berjalan dan sudah mulai ini, tetapi kemudian nilainya juga kan menjadi masalah. Di daerah terkecil, daerah-daerah pelosok, nilai sertifikat itu sangat kecil dibandingkan dengan daerah-daerah di perkotaan. Sehingga mengakses besaran modal ini juga menjadi problem tersendiri bagi masyarakat. Nah, makanya dalam konteks bagaimana menciptakan keadilan dari aspek itu, ya memang pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan dengan program-program inovasi. Katakanlah misalnya bantuan pinjaman lunak, atau bahkan mungkin pemerintah harus menjadi avalis untuk masyarakat ke pihak perbankan, menjadi penjamin bagi masyarakatnya. Nah, ini yang harus perlu dilakukan, dan ini kondisi real pelayanan publik di kita bagaimana kita lihat di Halmahera Selatan, daerah Gane Timur, Gane Barat bagian selatan, bagaimana di Taliabu yang akses dan ini. Nah, ini hal-hal yang memang menjadi miris ketika kita berbicara tentang pelayanan publik. Iya, betul, Pak. Berarti dari tadi Bapak sampaikan masih timpang gitu ya Pak ya, Yeah. di perkotaan maupun di pulau-pulau terluar kita yang ada di Maluku Utara gitu. Tapi kan paling enggak di Ombudsman sendiri Pak, sampai enggak keluhan mereka yang dari sana itu ke pihak Bapak mungkin terkait pelayanan ataupun ketidakadilan dan lain-lain itu sampai enggak? Ya, memang ini juga menjadi problem tersendiri di Ombudsman, karena akses masyarakat terhadap pelayanan Ombudsman ini masih sangat terbatas. Lebih banyak diakses oleh Kota Ternate. Makanya kami dari Ombudsman sebisa mungkin untuk mempermudah proses-proses pelayanan akses masyarakat. Misalnya kita dengan masyarakat SMS atau WA menyampaikan keluhan, kemudian kita langsung merespon untuk menghubungi kembali, kemudian menanyakan apa persoalan dan lain sebagainya, atau kita membentuk sahabat-sahabat Ombudsman di beberapa daerah yang kemudian kita berharap mereka bisa menjadi jembatan antara Ombudsman dengan masyarakat. Dan pada tahapan ini memang beberapa masyarakat itu berhasil dihubungkan dengan Ombudsman, keberadaan mereka. Nah, jadi kita mencoba untuk mempermudah itu, jadi lewat telepon, lewat WA, lewat SMS, atau lewat medsos dan seterusnya yang memungkinkan untuk bisa itu bisa bisa langsung kita tindak lanjuti. Oh gitu ya Pak. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan ada undang-undang pelayanan publik gitu ya Pak. Yeah. Ternyata saya juga baru tahu di dalamnya ada juga tentang hubungannya dengan pengaruh kesamaan gender. Yeah. Gitu. Jadi Pak, ini pendapat Bapak pribadi nih untuk di sekitaran Maluku Utara, khususnya Kota Gorontalo dulu Pak ya. Karena kan kami KPKN lagi mencoba mengimplementasikan PUG tersebut di Kota Ternate.
Menurut Bapak, ada nggak banyak keluhan tentang ketidakadilan dalam pengaruh utama gender di kota Ternate? Ya, sebelum mungkin berkaitan dengan pengaruh utamaan gender ini, memang kerja keras pemerintah dan unsur-unsur terkait lainnya adalah bukan saja dari aspek bagaimana mempersiapkan strategi dan lain sebagainya untuk menginternalisasi pengaruh utamaan gender ini ke dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, tetapi yang perlu kita dorong bersama-sama adalah bagaimana perspektif masyarakat, perspektif masyarakat berkaitan dengan persoalan gender itu. Nah, karena banyak sekali stereotip di masyarakat yang memang tidak adil terhadap baik itu antara laki-laki dan perempuan maupun kelompok-kelompok masyarakat terhadap kaum difabilitas maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Ini yang masih ini, sehingga memang kita perlu melakukan gerakan-gerakan untuk menyadarkan masyarakat, kegiatan-kegiatan public awareness yang perlu terus kita dukung, sehingga bahwasanya posisi peran-peran sosial antara masyarakat, antara laki-laki dan perempuan itu memang secara sosial itu sama. Secara sosial itu sama, artinya mereka harus memiliki pemikiran yang sama. Barulah kemudian ketika kesadaran masyarakat itu bagus, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kemudian pemerintah mengintegrasikan program pengaruh utamaan gender ini dalam rangka perencanaan, penganggaran dan seterusnya. Nah, sehingga ini bisa jalan berbarengan, karena kalau tidak maka proses yang dilakukan oleh pemerintah tetap saja ketidakadilan gender itu akan terjadi, karena ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Nah, bagaimana mengakses program, ya, mengakses program. Rata-rata kan kalau kita identifikasi, katakanlah misalnya berapa banyak orang yang mengakses kegiatan usaha. Misalnya kita lihat di PTSP, berapa banyak kaum laki-laki yang mengakses izin usaha dan berapa banyak perempuan yang mengakses. Terus berapa banyak yang ada di kota Ternate dan berapa banyak yang ada di luar kota Ternate. Itu kita mengidentifikasi, karena data-data itu bisa kita lihat. Ada indikasi ketidakadilan gender di situ. Artinya apa? Program yang kita lakukan itu tidak mudah diakses oleh seluruh kaum, seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Nah, sehingga ini yang saya maksudkan tadi adalah memang kerja kita adalah tidak hanya dari sisi pemerintahan menyiapkan, menginternalisasi proses pengaruh utamaan gender, tetapi juga secara sosial, secara publik, kita harus mendorong kesadaran yang sama di tingkat masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Nah, itu yang harus dilihat, yang harus dilakukan oleh kita secara bersama-sama. Menurut Bapak bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran ya ASN lah, petugas pemerintah selaku abdi negara dalam hal pelayanan publik agar lebih aware? Ya, kalau memang kalau kita lihat dalam konteks pelayanan publik, memang ada beberapa hal yang harus kita cermati. Ya, yang pertama berbicara tentang pelayanan publik, tentu kita berbicara tentang sejauh mana pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan yang baik. Nah, kemudian yang kedua juga adalah bagaimana pemerintah menyediakan sistem, mekanisme, prosedur, standar dan lain sebagainya berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, tentu dalam penyediaan fasilitas, kemudian sistem, mekanisme dan prosedur ini tentu mempertimbangkan aspek-aspek gender, aspek-aspek kaum difabilitas. Ini harus perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya manusianya, SDM-nya. Nah, kaitannya dengan SDM-nya tadi dengan ASN,
sebagai SDM pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memang di salah satu catatan saya adalah ini masih banyak yang harus dibenahi. Oleh karena kenapa ini berkaitan dengan mindset. Jadi tujuan kita untuk masuk menjadi seorang ASN, apakah tujuan kita masuk itu adalah sadar bahwasanya menjadi ASN itu adalah menjadi orang yang ditugasi untuk melayani masyarakat. Benar. Abdi negara. Ya, ternyata kan banyak, rata-rata kalau kita tanya kenapa masuk ASN, rata-rata mau kerja, jadi pekerja. Jadi apa yang ditugaskan secara letter itu yang dilakukan. Jadi ideologi pelayanannya dia itu tidak ada di ASN. Banyak yang seperti itu. Nah, sehingga ini yang harus perlu diluruskan. Artinya apa, proses untuk meluruskan ini, pola pikir mindset dari ASN ini adalah melalui program-program pendidikan, pelatihan, diklat dan seterusnya, itu sebagai bagian dari proses untuk pengembangan SDM. Nah, tetapi yang saya lihat adalah proses pengembangan diklat kepada ASN itu rata-rata dilakukan terhadap mereka-mereka yang memiliki jabatan-jabatan middle management ke atas. Nah, tetapi dari sisi bawah itu jarang sekali dilakukan pelatihan ini. Contoh misalnya bicara tentang pelayanan publik yang berinteraksi secara langsung, itu adalah rata-rata mereka-mereka yang memiliki struktur pendidikan paling bawah atau kepangkatan paling bawah yang berhadapan dengan masyarakat. Iya, betul. Bahkan di banyak instansi mereka yang berhadapan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat itu adalah tenaga-tenaga honorer, tenaga-tenaga kontrakan, tenaga-tenaga PTT. Itu yang ditugasi, yang mana tingkat pendidikan mereka juga masih sangat minim, tingkat emosionalnya tinggi. Benar. Sehingga ketika ada masalah dengan masyarakat, yang dilakukan adalah bertengkar, berkelahi dan seterusnya. Iya, padahal di tangan mereka wajah pelayanan pemerintah. Benar. Wajah pelayanan pemerintah itu ada di mereka, tetapi upaya pembinaan, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya mereka itu jarang dilakukan. Nah, sehingga ini yang kalau berbicara tentang bagaimana membenahi ASN, ya benahi mulai dari tingkat bawah ini dalam hal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena seseorang ketika datang dengan orang yang datang ke kantor pelayanan, tentu dia ingin dilayani. Benar. Betul. Ada masalah, ada problem yang dengan datang ke unit pelayanan itu bisa teratasi, entah karena sakit, entah karena butuh diajar dan seterusnya. Nah, lewat unit pelayanan itu bisa mengatasi. Nah, sehingga mereka sangat membutuhkan skill-skill yang luar biasa. Paling tidak dengan tata krama, sopan santun dan lain sebagainya, dengan ramah dalam memberikan pelayanan, itu masyarakat bisa puas dengan pelayanan yang mereka terima, dengan fasilitas yang memadai, yang nyaman, ya jangan sampai kemudian datang ke satu unit penyelenggara pelayanan tidak ada tempat duduknya pun tidak ada, ya toiletnya pun tidak ada, ketika mau buang air tidak tahu mau buang air di mana, akhirnya pulang lagi ke rumah buang air, baru balik lagi ke kantor. Ini kan urusannya sangat ribet. Iya, betul. Nah, ini yang menurut saya kalau berkaitan dengan pengembangan ASN, ya mulailah dari bawah, mulailah yang paling bawah, karena mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul, Pak. Berarti ini saya ambil ke kita nih, KPKN. Berarti lebih baik kita sering-sering buat pelatihan gitu ya, Pak ya. Bagaimana kami bisa mewujudkan pelayanan publik yang bagus ke semua masyarakat, baik terkait dengan kaum rentan maupun difabilitas juga. Berarti kami harus sering-sering buat pelatihan nih, Pak. Ya, artinya berbicara tentang kesiapan SDM ASN dalam memberikan pelayanan, tentu kita berbicara tentang skill. Kalau itu berkaitan dengan skill, di samping itu juga berkaitan dengan performance. Bagaimana kita
tata cara kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sehingga upaya-upaya untuk mengupgrade kemampuan, kemudian merubah pola pikir dan lain sebagainya. Nah, itu yang senantiasa harus dilakukan terus-menerus. Jadi ada memang program-program penguatan SDM yang dilakukan baik secara berkala maupun secara spontan, mungkin karena ada kondisi-kondisi tertentu sehingga ini harus segera dilakukan. Nah, tetapi paling tidak upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu harus terus dilakukan. Tidak hanya karena kebutuhan kenaikan pangkat atau bukan karena kebutuhan untuk menduduki satu jabatan. Ya, bukan karena itu, tetapi karena memang kebutuhan untuk memberikan pelayanan dan kita butuh skill-skill untuk itu. Nah, ini yang harus perlu dikedepankan. Ya, untungnya sih di kantor kita ya, kita semua pernah melayani di bawah, jadi kita ganti-gantian Pak, jadi supaya masing-masing bisa experience Pak, mengalami langsung gimana menghadapin stakeholder yang cerewet, gimana menghadapin yang banyak maunya gitu. Ya kan sebagai person pribadi kita kan pengen merasakan gimana rasanya dibentak-bentak orang, gimana cara ngajarin orang yang mungkin nggak tahu dari awal, itu butuh kesabaran ya Pak ya. Karena kan mungkin mereka pasti akan merasakan sendiri, oh ternyata di KPKN itu orangnya nggak bagus, ataupun ternyata di KPKN itu kurang pelayanannya. Nah, kalau untuk di sekitaran khususnya itu Kota Ternate, Pak, banyak nggak keluhan tentang fasilitas yang nggak mungkin kita berikan ke mereka gitu Pak? Mungkin mereka merasa kurang gitu, kayaknya kurang ini dari masyarakat gitu. Saya kira bukan, kalau berkaitan dengan fasilitas yang diberikan, saya kira tidak hanya di KPKNL. Nah, tetapi paling tidak mungkin bagi saya KPKNL secara kelembagaan harus karena ini kalau kelompok masyarakat menengah ke atas itu paham dan tahu tentang KPKNL. Ya. Tapi kalau kelompok masyarakat yang pendidikan menengah ke bawah atau kelompok masyarakat yang ini, ya mungkin belum terlalu ini, sehingga perlu ada kayak program-program pembinaan UMKM yang dilakukan oleh KPKNL. Ini juga sebagai satu wadah yang sangat bagus, media yang sangat bagus untuk mengkomunikasikan kerja-kerja KPKNL kepada masyarakat. Nah, tapi dari sisi kalau secara umum saya kira masih banyak yang harus dilakukan oleh instansi-instansi lain di Kota Ternate ini kaitannya dengan bagaimana memberikan bantuan-bantuan atau bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena terus terang apalagi di masa pandemi ini masyarakat masih sangat banyak yang mengalami dampak, mengalami dampak, sehingga ini yang luar biasa harus dilakukan oleh instansi-instansi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan inovasi-inovasi. Satu sisi kita dibatasi untuk bertemu, begitu pula berinteraksi, berkumpul dan seterusnya, sehingga perlu ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Nah, apalagi kalau masyarakat yang di luar Kota Ternate. Nah, sehingga memang yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik ya terus melakukan upaya-upaya inovasi. Nah, tentu dengan mengedepankan teknologi, kemudian komunikasi, ya bagaimana pelayanan secara online dan seterusnya ini perlu didorong oleh pemerintah. Di satu sisi infrastruktur telekomunikasi juga harus perlu disiapkan, karena akan sulit untuk kemudian kita mengakses pelayanan ketika tidak didukung oleh infrastruktur telekomunikasi. Ya, betul. Kalau pelayanan publik yang baik itu harus dirasakan ya Pak oleh semua kalangan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kaum rentan. Bagaimana menurut Bapak pendapat tentang fasilitas penyediaan yang sudah disediakan di Maluku Utara ini? Iya, kalau bicara Maluku Utara, saya beberapa kali ke Pemda ini saya kritiki habis, katakan saya datang ke kantor kepala daerah, misalnya kantor wali kota,
kantor gubernur, kantor kantor bupati, ya. Nah, saya bilang ini kalau orang yang cacat datang ke sini bagaimana caranya? Ya, betul. Apakah harus digendong dari bawah untuk ketemu dengan bupati atau seperti apa prosedur pelayanannya? Karena desain kantor kita itu rata-rata tidak mempertimbangkan aspek-aspek itu. Ya. Bahkan di beberapa kabupaten kota itu semua desain kantor pelayanan itu sama semua. Tangganya tinggi-tinggi malah. Tangganya tinggi-tinggi. Tidak ada jalur kursi roda. Nah, sehingga masyarakat masyarakat kaum rentan atau masyarakat difabilitas itu sulit untuk mengakses. Belum lagi pihak penyelenggara belum melakukan pelatihan khusus kepada tenaga-tenaga tertentu untuk memberikan pelayanan kepada kaum-kaum yang difabel tersebut. Nah, ini banyak terjadi dan ini yang banyak saya kritisi ke pemerintah daerah. Misalnya saya tanya, ini kalau ada yang tunarungu datang ke sini siapa yang layani? Kan tidak ada. Nah, sehingga bagaimana cara berkomunikasi? Nah, sementara itu adalah bagian dari pelayanan yang harus disediakan. Iya, betul. Harus disediakan oleh penyelenggara pelayanan karena kita ini adalah pemerintah dibentuk dalam rangka untuk melindungi seluruh tumpah darah. Ya, jadi artinya apa? Seluruh masyarakat itu harus dilayani, tidak terkecuali. Nah, sehingga pelayanan publik yang kita buat, fasilitas sarana pelayanan yang harus kita buat itu untuk semuanya, bukan hanya untuk orang yang sehat, bukan hanya untuk orang yang normal. Benar. Nah, tapi untuk semua lapisan masyarakat bisa mengakses pelayanan kita. Iya. Nah, ini yang harus perlu sehingga dan banyak bicara tentang Maluku Utara itu rata-rata belum memiliki aspek itu. Satu contoh misalnya di kota Ternate saja, lalu lintas misalnya jalan raya, akses untuk pejalan kaki di mana? Nah, tidak ada. Orang berjalan sehingga rentan terjadi kecelakaan. Alur untuk pejalan kaki yang difabel misalnya, katakan orang yang tunanetra misalnya, tidak ada. Jadi artinya apa? Bicara tentang pelayanan publik untuk kaum difabel ini adalah PR bersama oleh pemerintah dan saya kira pemerintah daerah harus bersungguh-sungguh untuk itu. Karena siapapun dia, dimanapun dia itu adalah masyarakat yang harus dilayani, masyarakat yang harus dilayani kebutuhannya oleh pemerintah. Jadi udah banyak ini Mbak Imani, jadi kita beruntung banget nih langsung dapat pencerahannya langsung dari Bapak Kepala Perwakilannya nih, jadi nggak boleh main-main nih Mbak Ima, jadi jadi bahan pembelajaran buat kami juga Pak, karena memang kami ingin mengimplementasikan tentang pengaruh utamaan gender, kemudian keadilan untuk kaum rentan juga Pak. Kan kita udah ASN nih Mbak Ima, ya berarti kita pelayan juga sama seperti Bapak tadi. Pelayan kan nggak lihat laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua yang nggak bisa jalan, juga kan. Jadi ini sangat momen ini sangat Pak berharga sekali buat kami. Terima kasih banyak untuk Bapak sudah mau meluangkan waktu. Saya kira sama. Saya juga sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan, terutama berkaitan dengan hal-hal seperti ini, karena ini adalah proses edukasi yang harus terus dilakukan ke publik sehingga masyarakat tahu, kemudian hak-haknya seperti apa, sehingga masyarakat bisa melakukan upaya-upaya sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Iya, betul. Nah, apalagi bicara kaum difabilitas ini, ya hak-hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti apa, ini kan masih banyak yang tidak bisa disediakan oleh pemerintah. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus perlu dibenahi kalau berbicara tentang kaum difabilitas, kemudian masalah pengaruh utama gender. Iya. Terus ini Pak, Bapak tadi udah keliling seluruh Maluku Utara. Saran buat kita Pak terkait pelayanan publik kepada kaum rentan dan pengaruh utama gender. Kami yang masih kurang gimana? Untuk KPKNL? Iya, untuk KPKNL alternatif Pak. KPKNL. Pertama, saya kira KPKNL harus, karena dia
hanya adanya di Kota Kota Ternate. Ternate. Nah, sehingga memperluas akses artinya ya orang tidak harus ke Ternate untuk mengakses pelayanan KPKNL. Ya. Nah, sehingga ini yang harus perlu diperluas. Nah, kemudian membangun komunikasi termasuk kerjasama dengan institusi-institusi yang lain. Nah, sehingga kerja-kerja KPKNL ini tidak hanya dilakukan oleh KPKNL, tetapi juga bersinergi dengan institusi-institusi lain, terutama pemerintah daerah. Nah, kemudian hal lain adalah ya memang kepekaan, kemudian soliditas di KPKNL dalam memberikan pelayanan tanpa pamrih, kemudian pelayanan tanpa diskriminasi, kemudian pelayanan dengan sepenuh hati yang dilakukan oleh KPKNL ini harus perlu terus ditingkatkan karena harapan dan kebutuhan masyarakat semakin hari itu semakin berkembang. Jadi kita tidak bisa berada pada satu titik dalam memberikan pelayanan, tetapi harus terus melakukan perubahan-perubahan mengikuti perkembangan dinamika kehidupan yang ada di masyarakat, karena bukan masyarakat yang harus mengikuti kita, tetapi kita yang harus mengikuti masyarakat, karena tugas kita adalah melayani. Jangan dibalik ya, Pak. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Masyarakat yang ikut kita, tapi kita yang harus mengikuti. Jadi karena masyarakat yang punya kebutuhan dan kitalah yang punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang harus kita. Jadi prinsip pelayanan publik itu kan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi pemerintah itu melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu proses pemenuhan kebutuhan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi sekali lagi intinya adalah bahwa pelayanan publik itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Waduh, ini langsung terbuka nih wawasan kita terkait. Terima kasih Pak Sofyan Ali untuk waktu dan kesempatannya. Nanti untuk lain kali kita mau buat podcast, kita undang Bapak, boleh lagi ya, Pak? Siap, saya selalu terbuka untuk semua, tidak hanya KPKNL, terhadap semua teman-teman media dan lain sebagainya. Ketika ada diskusi-diskusi atau apa, itu juga senantiasa kita lakukan. Ya, karena memang podcast ini kita buat, Pak, supaya kan kita nanti teman-teman Bapak Ibu Saudara terbaik itu akan melihat di YouTube channel, Pak. Jadi mereka akan bisa paling tidak mendapatkan wawasan baru tentang pelayanan publik. Berarti nggak harus takut ya, Pak, ketika ada ketidakadilan. Kalau ada apa-apa berarti mereka bisa melaporkan ke Ombudsman tentang bagaimana pelayanan publik di instansi pemerintah gitu. Dan ya, Pak, ya? melaporkan itu kan tidak berarti bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Justru melaporkan itu adalah upaya untuk memperbaiki. Kalau tidak ada laporan, tidak ada pengaduan, maka bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki? Justru dengan penyelenggara pelayanan ini harus berterima kasih ketika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan. Karena dengan demikian dia bisa mengevaluasi dan memperbaiki diri, memperbaiki sistem pelayanan dan seterusnya. Sehingga kita harus berterima kasih kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan atau laporan. Oke, lebih mantap lagi nih. Pak Sofyan Ali, terima kasih sekali lagi, Pak. Podcastnya kita akhiri di sini. Nanti kita sambung untuk podcast yang selanjutnya. Kami harapkan Bapak juga boleh memberikan insight yang lain lagi, Pak, di podcast selanjutnya, Pak. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara terbaik, jangan lupa ya, Bapak Ibu Saudara terbaik, itu sapaan kita gitu, sapaan kita. Jadi terima kasih udah mau menyaksikan video ini, semoga dapat mendapatkan wawasan baru tentang pelayanan publik. Jadi kita, terutama untuk ASN nih, jadi kembali ke kodratnya sebagai pelayan. Jadi bagaimana melayani siapapun tanpa terkecuali. Segitu aja Mbak Ima. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya.